Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Di sini kita masih berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Nah, semoga hari ini adik-adik semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu, membahas tentang bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang sebelumnya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup, jadi kita tahu ya, jadi kita semua tahu bahwasanya makhluk hidup itu sangat beragam atau begitu beragam jenisnya, sehingga kita sebagai manusia yang diberikan atau dianugerahi oleh Allah dengan akal dan pikiran, kita melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, klasifikasi di sini merupakan cara yang digunakan untuk mempelajari objek, misalnya adalah makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan juga perbedaan ciri yang dimilikinya. Jadi, dengan kata lain, klasifikasi juga dapat diartikan suatu cara pengelompokan yang kita dasarkan pada ciri-ciri tertentu dari suatu makhluk hidup itu. Nah, di sini kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita manusia itu melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, misalnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian pergi ke pasar, kemudian kalian melihat beberapa pedagang buah atau kalian melihat kios buah. Nah, di situ pedagang buah di pasar itu melakukan pengelompokan buah-buah yang dia jual berdasarkan jenisnya. Contohnya, pedagang itu mengelompokkan buah jeruk di sebelah kiri, kemudian yang di tengah pengelompokan buah apel, yang sebelah kanan pengelompokan buah salak, yang depan pengelompokan buah mangga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari setiap jenis buah tadi masih dikelompokkan lagi. Misalnya di kelompok buah salak tadi masih dikelompokkan menjadi salak pondok, salak Medan, terus di apel masih dikelompokkan lagi, ada apel Malang, ada apel yang lainnya, kemudian ada mangga masih dikelompokkan lagi jadi mangga madu, mangga harum manis, dan lain sebagainya. Nah, mengapa para pedagang tersebut mengelompokkan dagangannya berdasarkan jenis-jenis buah yang ia jual? Nah, jadi semuanya itu dilakukan agar mempermudah kita sebagai pembeli untuk mengenali dan juga memilih buah yang kita inginkan. Jadi, kalau buah-buahnya sudah dikelompokkan, otomatis kita ketika ingin membeli buah tersebut juga mudah untuk mengenali jenis-jenis buahnya, dan juga mudah ketika kita akan membeli buah yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi
ketika kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan klasifikasi, di sini ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, pelopor taksonomi ini adalah Carolus Linnaeus. Ini Carolus Linnaeus adalah bapak taksonomi dunia. Nah, sebelum Carolus Linnaeus ini sebenarnya ide untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya itu sudah diusulkan pertama kali oleh John Ray. Nah, John Ray ini adalah warga yang berkebangsaan dari Inggris. Nah, kemudian oleh Carolus Linnaeus ini ide dari John Ray ini kemudian disempurnakan pada tahun 1707 sampai 1778 oleh Carolus Linnaeus yang merupakan seorang ahli botani yang berkebangsaan Swedia. Kemudian sistem klasifikasi yang ditetapkan oleh Linnaeus ini sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap digunakan oleh para ahli karena sifatnya itu yang sederhana dan juga fleksibel. Jadi ketika akan melakukan proses pengelompokan organisme baru itu tetap dapat dimasukkan dalam sistem klasifikasi dengan mudah dengan acuan dari sistem klasifikasi Carolus Linnaeus ini. Nah, kemudian nama-nama yang digunakan dalam sistem klasifikasi Linnaeus ini memang ditulis dalam bahasa Latin karena pada zamannya, yaitu pada zamannya Linnaeus ini memang bahasa Latin inilah yang menjadi bahasa sehari-hari yang dipakai untuk dunia pendidikan secara resmi. Kemudian kita lanjut. Untuk pertemuan kita, khususnya pada hari ini, kita akan mempelajari tentang tahapan klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah urutan takson dalam klasifikasi. Yang ketiga adalah kunci identifikasi. Yang keempat, metode penamaan ilmiah. Dan yang kelima adalah manfaat dari klasifikasi. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tahapan klasifikasi. Nah, Carolus Linnaeus ini dalam melakukan klasifikasi itu terlebih dahulu melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini maksudnya Carolus Linnaeus mengidentifikasi ciri dari suatu makhluk hidup. Nah, baik ciri dari anatomi, fisiologi, morfologi, maupun dari ciri tingkah laku makhluk hidup itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang telah diamati Linnaeus ini dicatat dan dipelajari. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang sudah dicatat melalui proses identifikasi tadi dilanjutkan dengan proses pengelompokan. Nah, proses pengelompokan ini berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Nah, makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Contohnya seperti ini. Ayam akan dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung. Mengapa demikian? Nah, karena ayam dan burung ini memiliki persamaan, yaitu permukaan tubuhnya sama-sama ditutupi oleh bulu. Kemudian ayam dan burung juga sama-sama bernafas dengan paru-paru. Kemudian sama-sama memiliki paruh atau berparuh dan juga mempunyai 4 ruang jantung. Nah, kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, maka makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Seperti itu.
Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu urutan takson dalam klasifikasi. Nah, di sini dalam sistem klasifikasi itu makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau bisa kita sebut sebagai takson. Nah, di dalam takson, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri dari yang paling umum sampai ciri yang paling khusus. Kemudian kita perhatikan gambar di sebelah kanan itu ya. Jadi semakin banyak ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Nah, berlaku sebaliknya. Ketika semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, maka akan semakin jauh kekerabatannya. Jadi, ketika ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu memiliki persamaan yang semakin banyak, maka memiliki kedekatan kekerabatan. Jadi, bisa saja makhluk hidup itu berasal dari satu spesies atau satu varietas atau mungkin satu genus. Nah, ketika berada pada posisi sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi makhluk hidup itu bisa saja berasal dari satu kingdom atau satu filum begitu. Kemudian ini adalah susunan takson atau susunan takson dalam klasifikasi bagi tumbuhan atau takson tumbuhan dan juga bagi hewan atau takson hewan. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama yang ada di atas itu dari takson hewan atau takson animalia. Nah, urutan yang teratas itu adalah kingdom. Kingdom atau bisa kita sebut sebagai dunia atau kerajaan, nama Indonesianya. Kemudian di bawah kingdom itu ada filum. Nah, di sini letak perbedaan antara takson hewan dan juga takson tumbuhan. Jika dalam takson hewan, bagian atau keluarga itu disebut sebagai filum. Nah, sedangkan pada takson tumbuhan, bagian atau keluarga itu disebut sebagai divisi. Nah, untuk selebihnya sama persis. Jadi, untuk hewan, urutan yang teratas adalah kingdom. Kemudian di bawahnya ada filum, di bawahnya filum ada kelas, di bawahnya kelas ada ordo, di bawah ordo ada family, di bawah family ada genus, dan di bawahnya genus ada spesies. Untuk takson tumbuhan, susunannya masih sama, yaitu yang paling atas ada kingdom. Nah, perbedaannya di sini, di bawah kingdom untuk takson tumbuhan adalah divisi, di bawah divisi adalah kelas, di bawah kelas ada ordo, di bawah ordo ada family, di bawah family ada genus, dan yang paling bawah sendiri adalah spesies atau jenis. Kemudian di sini ada contoh susunan takson bagi kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Nah, bisa kita perhatikan di situ ada susunan atau tingkatan takson dari kentang. Nah, kentang di sini termasuk dari kingdom plantae atau kingdom atau dunia tumbuhan. Nah, divisinya masuk Magnoliophyta. Untuk klasisnya masuk Magnoliopsida. Ordonya masuk Solanales, family masuk Sapotaceae, genusnya masuk Solanum, dan spesiesnya namanya Solanum tuberosum. Jadi kentang itu nama ilmiahnya adalah Solanum tuberosum. Nah, di situ ada tingkatan takson untuk spesies padi, kelapa, jagung, dan apel. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri.
Kalian bisa menambah referensi dengan mencari dari sumber-sumber yang lain juga. Kemudian yang selanjutnya di sini ada contoh susunan takson dari Kingdom Animalia atau dunia hewan. Contohnya untuk yang pertama itu ada kambing. Kambing ini masuk ke dalam kingdom atau dunia hewan Animalia. Filumnya masuk Chordata. Chordata di sini maksudnya adalah kambing di sini merupakan hewan yang bertulang belakang. Kemudian klasisnya adalah Mamalia, ordonya adalah Artiodactyl, familynya Bovidae, genusnya Capra, dan nama ilmiah dari kambing atau nama spesies dari kambing adalah Capra aegagrus. Nah, untuk kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele kalian bisa baca lagi di rumah dan juga bisa menambahkan dengan mencari dari sumber yang lain. Kemudian untuk poin yang ketiga, di sini kita belajar tentang kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi di sini merupakan petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, di dalam kunci identifikasi itu nanti tercantum ciri dari organisme yang akan diidentifikasi. Nah, kemudian setiap ciri dari organisme yang tercantum di dalam buku kunci identifikasi bersifat spesifik. Nah, bersifat spesifik di sini artinya ciri tersebut hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu saja dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme yang lain. Nah, contoh dari kunci identifikasi di sini sudah saya lampirkan. Sebenarnya untuk kunci identifikasi atau bisa disebut dengan kunci determinasi ini, kalian akan mempelajari lebih lanjut, lebih mendalam jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan biologi. Nah, di situ kalian akan mempelajari tentang kunci identifikasi, kunci determinasi, dan juga kalian akan ditugaskan untuk mencoba membuat sendiri buku kunci determinasi. Jadi kalau untuk sekarang ini hanya untuk sekedar pengetahuan bagi kalian secara umum saja. Kemudian kita lanjut poin yang keempat di sini tentang metode penamaan ilmiah. Nah, Carolus Linnaeus ini menggunakan sistem binomial nomenklatur. Bi itu artinya dua atau ganda. Jadi binomial nomenklatur di sini maksudnya sistem tata nama ganda. Nah, sistem tata nama ganda ini digunakan untuk membuat nama ilmiah dari suatu makhluk hidup. Nah, ada beberapa aturan yang diterapkan Linnaeus. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Dua kata Latin misalnya Homo sapiens. Homo sapiens di sini adalah manusia. Kata yang pertama adalah Homo, yang kedua adalah sapiens. Kemudian misalnya adalah Oryza sativa. Oryza sativa tadi adalah padi. Kata yang pertama Oryza, kata yang kedua sativa. Contoh yang ketiga misalnya jagung, Zea mais. Kata yang pertama adalah Zea, kata yang kedua adalah mais. Contoh lagi adalah Miscelia campaca.
kata yang pertama adalah miselia, kata yang kedua kampaka. Contoh yang kelima, kelapa, kokos nucifera. Kata yang pertama adalah kokos, kata yang kedua adalah nucifera. Nah, begitu ya. Kemudian aturan yang kedua, yaitu kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Jadi ketika kita menuliskan nama ilmiah untuk jagung, Zea mais. Nah, Zea huruf Z di sini harus ditulis atau diawali dengan huruf besar. Karena Zea di sini menunjukkan genus. Kemudian kata kedua adalah mais. Mais. Huruf M di sini harus diawali dengan huruf kecil. Maisnya di sini menunjukkan spesies. Kemudian aturan yang ketiga yaitu penulisan nama ilmiah dari makhluk hidup itu dicetak miring atau bisa diberi garis bawah. Nah, ketika kalian menuliskan nama ilmiah dari suatu makhluk hidup di buku tulis kalian, maka tulisannya tidak perlu dicetak miring, kalian tulis biasa, tetapi dari masing-masing kata tadi di garis bawah. Nah, ketika kalian menuliskan nama ilmiah dari makhluk hidup dengan menggunakan komputer, laptop, atau HP, nah di situ kalian bisa mencetak miring huruf atau tulisan dari nama ilmiah makhluk hidup tadi. Jadi ketika menggunakan komputer, laptop, HP bisa dicetak miring, tapi ketika kita tulis tangan di buku tugas atau di buku yang lainnya itu nanti penulisannya hanya kita tambahkan dengan garis bawah, begitu. Nah, selain tiga aturan tadi, ada beberapa makhluk hidup yang diberi nama dengan 3 huruf oleh Carolus Linnaeus. Nah, biasanya kata ketiga ini dapat berarti varietas atau inisial dari nama penemu makhluk hidup yang ditemukan. Misalnya tadi ada Oryza sativa. Nah, kemudian di belakangnya kata ketiga itu ditambahi dengan glutinosa. Nah, jadi Oryza kata pertama, sativa kata kedua, glutinosa kata ketiga. Oryza sativa glutinosa ini adalah ketan hitam. Nah, glutinosa ini merupakan varietas, menunjukkan varietas dari Oryza sativa tadi. Kemudian contoh selanjutnya ada Solanum lycopersicum L. Kata pertama adalah Solanum, kata kedua adalah Lycopersicum. Nah, huruf L di sini merupakan singkatan atau inisial dari penemu Solanum lycopersicum. Nah, jadi itu tadi adalah metode penamaan ilmiah dari Carolus Linnaeus dengan beberapa aturan yang diciptakannya. Kemudian kita lanjut, ini adalah beberapa contoh dari metode penamaan ilmiah. Jadi untuk yang pertama itu ada melinjo, nama Indonesianya melinjo. Kemudian nama ilmiahnya Genetum genemon. Kemudian ada kelapa sawit, nama ilmiahnya Elaeis guineacis. Ada padi, Oryza sativa. Jagung, Zea mais. Ketela pohon, Manihot utilissima. Ada cacing tanah, Lumbricus terrestris. Kemudian ada penyu, Selonia midas. Ada komodo, Varanus
komodoensis. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa nama-nama ilmiah ini dicetak miring karena memang penulisannya melalui komputer ataupun laptop, jadi memang dicetak miring. Kemudian lanjut, poin yang nomor 5, kita mempelajari tentang manfaat dari klasifikasi. Nah, jadi keuntungan adanya sistem klasifikasi makhluk hidup ini diantaranya yang pertama adalah memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi ketika ada sistem klasifikasi ini memudahkan kita sebagai manusia itu untuk mengenali makhluk hidup. Jadi di sini kita tahu, oh itu adalah kelompok tumbuhan, oh ini adalah kelompok hewan, oh ini adalah kelompok aves, oh ini adalah kelompok mamalia. Kemudian oh ini adalah kelompok spermatopita, oh ini adalah kelompok gimnosperme. Nah, jadi kita lebih mudah untuk mengenali berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini, dan juga memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup tersebut. Dan di sini juga kita menambah ilmu atau menambah informasi bahwa di antara makhluk hidup itu terdapat adanya hubungan kekerabatan. Nah, perlu kalian tahu bahwasanya dalam pengelompokan makhluk hidup itu secara umumnya dapat dibuat dengan memperhatikan berbagai macam kriteria. Misalnya ada habitat. Habitat itu tempat tinggalnya, misalnya ada di darat, ada di air, atau di daerah kering, atau bisa juga di daerah lembab. Kemudian kita juga bisa memperhatikan cara berkembang biaknya, yaitu secara generatif atau seksual, atau mungkin bisa saja cara berkembang biaknya itu vegetatif ataupun aseksual. Jadi untuk hari ini itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang tahapan klasifikasi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang urutan takson dalam klasifikasi. Yang ketiga kita belajar tentang kunci identifikasi. Yang keempat kita belajar metode penamaan ilmiah. Dan yang terakhir kita belajar tentang manfaat dari klasifikasi. Nah, kalian bisa baca-baca materi ini di buku paket halaman 58 sampai halaman 62. Nah, untuk informasi yang belum ada di buku bisa langsung kalian tambahkan. Di buku catatan kalian, dan kalian juga bisa menambahkan dari sumber-sumber yang lain. Ya, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.